Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang sangat kami hormati, ya, kenapa dihormati? Karena adalah mahasiswa yang hidup dan berkembang dalam suasana COVID. Itu tidak sama dengan mahasiswa yang lain. Perjuangan saudara makin berat, apalagi dengan sistem kuliah kita yang tidak ada pertemuan langsung. Tentu ada keterbatasan dalam dinamika proses belajar mengajar. Namun demikian, saya mencoba untuk melakukan model-model pembelajaran yang lebih dinamis, ya, tidak monoton dengan hanya pendekatan-pendekatan sistem diskusi melalui chatting saja, tapi kita membuat suatu model dengan video, ya, sehingga dengan demikian kita akan membangun suasana kuliah yang lebih bersemangat. Nah, kita lanjutkan lagi, ya. Jadi secara umum tadi kita sudah bicara pertemuan yang lalu itu tentang human right, ya, sebagai bagian dari yang tidak terlepas dari kebijakan kedudukan. Human right di sini kaitannya dengan reproductive health, ya, reproductive health care, ya, perlindungan terhadap kesehatan reproduktif. Kenapa? Karena family planning itu kata kuncinya adalah reproductive health care. Ya, reproductive health care itu penting dalam rangka family planning. Family planning itu penting karena bagian dari strategi kebijakan kependudukan. Nah, PBB tahun 1981 mengatakan bahwasanya kebijakan kependudukan itu merupakan langkah-langkah dan program. Jadi dua kata kunci, ya, langkah-langkah dan program yang membantu tercapainya tujuan-tujuan. Jadi dia membantu supporting terhadap pencapaian tujuan-tujuan apa? Tujuan-tujuan ekonomi, sosial, demografis, dan tujuan-tujuan umum yang lain dengan jalan mempengaruhi, ya, dengan jalan mempengaruhi apa? Mempengaruhi variabel-variabel demografi yang utama. Apa saja variabel demografi yang utama itu, ya, yaitu yang besar dan mempengaruhi pertumbuhan penduduk serta perubahan dan ciri-ciri demografinya. Jadi variabel itu variabel yang sangat utama dan sangat signifikan, sangat berpengaruh terhadap proses pertumbuhan penduduk, perubahan penduduk, dan juga perubahan ciri-ciri demografinya. Di tiga hal: pertumbuhan, ya, perubahan, dan juga ciri-ciri demografi. Kita mengetahui bahwasanya kebijakan kependudukan itu ada tiga hal yang kita lihat. Pertama adalah pengelompokan kebijakan. Jadi kalau kita lihat perjalanan kependudukan ini, pengelompokan kebijakan itu dibagi dua. Pertama, kebijakan yang sifatnya pronatal, yaitu kebijakan yang cenderung kepada kelahiran masa dulu. Karena dulu Perang Dunia Pertama, Kedua, manusia banyak habis, ya, pemusnahan, ya, terus terjadi bom Hiroshima, Nagasaki yang menyebabkan jumlah penduduk berkurang, demikian juga di Eropa. Maka kecenderungan waktu itu adalah pronatalis, jadi pro kepada kelahiran. Tetapi semenjak tahun 1970-80 Indonesia, ya, juga malah negara-negara maju sebelumnya sudah melaksanakan yang disebut dengan kebijakan antinatalis. Antinatalis itu adalah kebijakan yang tidak cenderung kepada kelahiran, artinya mengendalikan, membatasi kelahiran. Apa saja macam-macam kebijakan itu? Macam-macam kebijakan itu ada dua. Pertama, kebijakan yang sifatnya nasional dan kebijakan yang sifatnya sektoral. Nasional itu bersifat kebijakan umum, apa yang harus dilakukan secara umum menyangkut public population policy tadi, dan juga bagaimana secara sektoral itu dilakukan. Dan selanjutnya adalah yang berkaitan dengan program kependudukan. Program kependudukan itu, ya, secara umum dalam konteks pemerintahan negara Indonesia itu adalah family planning.
disebut dengan keluarga berencana, dan juga melalui transmigrasi. Family planning itu dalam rangka mortalitas dan fertilitas, ya. Sedangkan transmigrasi berkaitan dengan migrasi, ya, jadi perpindahan penduduk. Sekarang kita masuk kepada ruang lingkup kebijakan penduduk yang sudah saya singgung terdahulu, yaitu kebijakan kependudukan yang berhubungan dengan dinamika kependudukan, yaitu perubahan pada tingkat, ya, tingkat apa? Mulai dari tingkat fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Ya, saya sudah katakan beberapa waktu yang lalu dalam kuliah saya sebelumnya, itu ada 3 pilar utama persoalan kependudukan ini, yaitu pilar fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Ketiga pilar inilah yang mempengaruhi perubahan kependudukan. Nah, sekarang perlu kita perhatikan apa saja yang menjadi masalah strategis kependudukan, terutama berkaitan di Indonesia ini. Masalah strategis yang kita hadapi yang berkaitan dengan kependudukan adalah penyediaan lapangan kerja. Ya, penyediaan lapangan kerja ini menjadi persoalan yang rumit Indonesia karena umumnya tenaga kerja, angkatan kerja kita itu sebagian besar adalah unskilled. Ya, sekitar 70% itu unskilled. Jadi bagaimana unskilled ini bisa masuk lapangan kerja? Tentu tidak mudah, harus melalui proses training, pelatihan. Itu juga memakan waktu dan tenaga, ya, yang ini juga tidak mudah untuk dilaksanakan. Kemudian memberikan kesempatan pendidikan. Ya. Jadi strategi kependudukan itu di samping program kerja juga strategi memberikan kesempatan pendidikan, sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan diharapkan dia semakin berkualitas dan masuk lapangan kerja yang skill. Ya. Nah, hal ini terlihat dari bahwasanya sampai berapa persen posisi kita berkaitan dengan partisipasi anak usia sekolah. Di partisipasi anak usia sekolah ini juga presentasinya, ya, masih rendah, ya, sekitar 50-60%, ya, yang masuk dalam partisipasi anak usia sekolah, ya. Itu juga persoalan kita. Kemudian berkaitan dengan peningkatan kesehatan. Peningkatan kesehatan ini adalah menyangkut rawan pangan dan kurang gizi yang mengakibatkan stunting. Angka stunting kita itu lebih dari 30%. Ya. Yang mau diturunkan di bawah 25%, 24-25% ini juga tidak mudah. Ini persoalan kita berkaitan dengan kesehatan. Nah, berikutnya adalah menambah kesejahteraan penduduk. Ya. Nah, kita ini penduduk miskin kita ini, kalau menurut Bappenas, penduduk miskin kita ini, ya, 9,5% atau kira-kira 25 juta penduduk. Tapi dengan COVID ini, ya, ini melonjak drastis, ya. Saya pikir bisa sampai 20%, ya, tingkat angka kemiskinan Indonesia akibat COVID, karena banyaknya PHK, banyaknya orang di sektor informal yang kehilangan pekerjaan, yang ini memerlukan waktu untuk mereka bisa bangkit kembali. Nah, sekarang mari kita lihat apa tantangan sosial yang kita hadapi. Ya. Sebagaimana yang sudah saya katakan terdahulu, bahwasanya persoalan kependudukan itu ada 3 pilar utama. Persoalan karakteristik, kaitannya dengan karakteristik, dan kemudian yang kedua aspek sosial, dan ketiga aspek ekonomi. Aspek sosial ini tantangan utamanya apa? Yaitu berkaitan dengan pengendalian kelahiran. Pengendalian kelahiran ini bukan hanya persoalan, kalau tadi kita singgung dalam human right, yaitu hak gender, hak woman, ya, untuk menentukan penjara kelahiran, ya, space-nya, ya, kemudian jumlahnya dan sebagainya. Tapi itu tidak terlepas dari interaksi sosial, nilai-nilai sosial, nilai budaya, pengaruh orang tua, pengaruh lingkungan, ya, terhadap pengendalian kelahiran. Ya. Sehingga kecenderungan orang punya anak banyak itu ada kaitannya dengan lingkungan masyarakat setempat. Ya. Jadi ada aspek sosial yang perlu dikawal dalam rangka pengendalian kelahiran. Oleh karena itu dulu sering jika dalam suatu nasihat perkawinan itu tuan kadi atau
penghulu, ya, KUA sering mengingatkan untuk agar ikut ber-KB menjalankan kelahiran, ya, bagi pasangan-pasangan usia muda. Kemudian penurunan tingkat kematian. Penurunan tingkat kematian ini menjadi penting dengan menjaga kesehatan ibu dan anak. Jadi upaya-upaya bagaimana wanita yang sedang hamil itu sekurang-kurangnya dalam masa kehamilan harus 4 kali melakukan kontrol kesehatan. Diperiksakan kehamilan minimal 4 kali dalam masa periode 9 bulan kehamilan. Itu untuk mengetahui apakah kehamilan itu berjalan normal atau ada kelainan-kelainan dalam proses hamil tersebut. Yang ketiga, perpanjangan harapan hidup. Perpanjangan harapan hidup tentu dengan menjaga, ya, kualitas hidup manusia, menjaga kualitas hidup manusia. Kemudian penyebaran penduduk yang serasi dan seimbang. Jadi keseimbangan distribusi penduduk itu penting sekali di wilayah-wilayah tertentu supaya tidak ada ketimpangan beban penduduk di suatu wilayah terlalu padat, di wilayah lain terlalu jarang, sehingga terjadi beban di satu pihak dan satu lain longgar. Ini juga harus dijaga betul. Kemudian pola urbanisasi yang lebih berimbang dan merata. Nah, sekarang kita lihat Indonesia ini bagaimana posisinya secara nasional dari aspek tantangan sosial ini. Penyebaran penduduk kita, ya, tadi kita bicara soal penyebaran penduduk itu 7%, luas Pulau Jawa itu adalah 7% dibandingkan dengan seluruh luas wilayah Indonesia. 7%. Tapi penduduknya lebih 60% dari jumlah penduduk. Dari 267 juta penduduk, 60% lebih itu di Jawa. Sedangkan luas Pulau Jawa 7% dari luas wilayah Indonesia. Ini kan terjadi ketimpangan beban. Kemudian juga jadi kalau kita lihat tadi luas Pulau Jawa, sedangkan Kalimantan itu, luas Kalimantan itu dibandingkan dengan Indonesia keseluruhan itu 18%. 18% itu, ya, luas Pulau Kalimantan. Penduduknya itu hanya sekitar 5-6% dari total penduduk Indonesia. Nah, ini kan dua kondisi yang sangat ekstrem ini yang terjadi, ya. Kita belum melihat Papua lagi, ya, dan seterusnya. Tantangan sosial berikutnya adalah menyangkut urbanisasi, ya. Urbanisasi ini, ya, kalau kita lihat, ya, bahwasanya urbanisasi itu paling banyak dari Sumatera, ya, ke Jawa, ya. Dari Sumatera ke Jawa bergerak, ya, setiap tahun cukup jutaan orang dari Sumatera pindah ke Jawa. Ini urbanisasi yang terus berlangsung sangat kencang. Nah, oleh karena itu kita harus melihat persoalan sosial ini suatu persoalan yang sangat komprehensif di samping dengan persoalan-persoalan lain. Tantangan berikutnya adalah tantangan ekologi. Ya, ekologi ini pertama kita melihat akses terhadap air bersih. Ini persoalan. Untuk melihat kesehatan suatu bangsa atau masyarakat, itu lihatlah bagaimana akses air bersih. Kalau akses air bersihnya itu bagus, terjamin, itu kesehatannya akan semakin dapat terjaga. Jadi kesehatan itu berkaitan dengan tersedianya air bersih. Kenapa air bersih itu untuk minum? Ya, juga air bersih untuk mencuci dan sanitation, ya, untuk pertanian, ya. Juga air diperlukan untuk manufacturing, ya, untuk energi, produksi energi, mining dan sebagainya. Itu semua memerlukan air, terutama air-air yang bersih. Ya. Nah, oleh karena itu persoalan air ini juga menjadi persoalan yang terjadi di belahan negara yang lain. Ya, persoalan air bersih ini juga banyak terjadi di negara-negara lain, ya. Apa itu di Afghanistan, Papua Nugini, juga di negara-negara lain dekat tetangga kita. Itu persoalan air bersih ini menjadi persoalan yang krusial di masing-masing negara ini. Nah, secara ekonomi, ya, tadi ekologi sudah, secara ekonomi, tantangan ekonominya adalah memberikan efek kehidupan.
umumnya kehidupan di kota. Kenapa? Karena di kota itu ya diperlukan konsumsi yang lebih banyak. Dia tidak memproduksi tapi dia konsumtif. Orang kota Jakarta itu dia perlu makan tapi dia nggak punya area pertanian, maka dia harus disuplai ya kehidupan dengan memberikan makanan. Ya. Jadi itu persoalan di kota. Jadi perlu makanan. Ya. Makanan itu kan kalau di desa di kampung bisa diambil di kebun langsung dimasak makan. Tapi di kota memerlukan transisi, ya, ada penyimpanan, ada stok gudang karena biasanya mereka itu makanan itu disimpan untuk jangka waktu lama karena dia tidak ada lahan untuk bisa mengambil langsung makanan, jadi harus tahan lama dan untuk itu dia memerlukan energi, ya, sehingga di kota-kota itu diperlukan energi, penerangan dan energi lain untuk mengolah makanan itu. Nah, sedangkan lahan pertanian kita semakin banyak yang rusak, ya, sempit, dan juga sumber daya alam terbatas, sehingga ini berhubungan. Semakin kecil produksi pertanian, maka makin sulit masyarakat kota mendapatkan konsumsi makanan. Akibatnya apa? Terjadi situasi dengan proses importir, mengimporlah kita. Maka sekarang Indonesia itu lebih banyak mengimpor kebutuhan konsumtif masyarakatnya. Ini persoalan yang kita hadapi. Dan impor itu menghabiskan devisa yang besar. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan apa yang disebut dengan pembangunan yang berwawasan kependudukan. Ya. Ini ada pembangunan berwawasan gender, ini ada pembangunan berwawasan kependudukan. Apa itu? Secara sederhana, pembangunan berwawasan kependudukan mengandung dua makna sekaligus, yaitu pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Penduduk harus dijadikan titik sentral of people, ya, people itu sebagai sentral dalam proses pembangunan. Penduduk harus dijadikan sebagai objek dan subjek sekaligus dalam pembangunan, dan pembangunan adalah juga oleh penduduk dan untuk penduduk. Jadi oleh penduduk untuk penduduk dan saya sebagai sentral pembangunan. Jadi for the people, by the people, dan with the people. Sentral itu with the people. Pembangunan sumber daya manusia, pembangunan lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata-mata. Jadi pembangunan sumber daya manusia itu harus menjadi strategi utama, ya, dalam rangka meningkatkan kualitas manusia, dan itu juga pada gilirannya akan memberikan kualitas pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Ya, tidak bisa dibalik. Infrastrukturnya dahulu kan manusianya tidak, maka pembangunan itu tidak bisa berjalan secara sustain. Dalam dimensi pembangunan nasional, ya, dimensi penduduk itu bisa kita lihat dalam beberapa hal. Pertama, penduduk merupakan pusat seluruh kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan. Jadi program pembangunan yang dilakukan itu harus memperhatikan aspek kependudukan, itu penting. Jika mengabaikan kependudukan, pembangunan itu tidak akan bisa sustain. Pembangunan itu tidak akan bisa bermanfaat karena tujuan pembangunan itu adalah untuk manusia itu sendiri. Yang kedua, keadaan penduduk sangat mempengaruhi dinamika pembangunan. Jadi karakteristik keadaan penduduk itu mempengaruhi dinamika. Bagaimana pembangunan itu bisa dilaksanakan kalau dinamika penduduknya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan? Misalnya apa? Macam mana membangun suatu daerah kalau umumnya penduduknya itu lansia semua? Apa yang bisa diharapkan mereka untuk menggerakkan pembangunan? Atau anak-anak semua, bagaimana bisa digerakkan pembangunan? Atau usia produktif tapi kualitasnya itu rendah, unskilled. Akibatnya apa? Diimporlah penduduk dari luar, sehingga ini menimbulkan persoalan-persoalan interaksi sosial antara penduduk pendatang dengan penduduk-penduduk yang ada di situ. Nah, inilah yang penting yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini, dan tentunya ini semua menjadi bahan diskusi kita, ya, yang tidak kalah pentingnya sebagaimana yang saya katakan tadi, untuk Indonesia ini adalah sebagai frontlinernya untuk melaksanakan kebijakan pendudukan itu melalui yang disebut dengan program keluarga berencana. Ya, program keluarga berencana Indonesia sudah cukup lama, sudah berhasil beberapa waktu yang lalu, sudah mendapat penghargaan dunia, tapi belakangan ini
ternyata program ini semakin sulit ya dalam suasana otonomi karena policy atau kebijakan masing-masing daerah itu tidak sama dalam menerapkan family planning. Saya rasa ini saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.